Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Beri harap semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat? Mari kita lanjutkan pelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam pada kelas 4. Adapun kompetensi dasar yang Buria ambil adalah memahami ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabat dalam berdakwah dan mengorganisasi informasi tentang contoh ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabat dalam berdakwah. Pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam bab 1 akan membahas 4 hal. Yang pertama, masyarakat Arab Jahiliyah pra-Islam, perjuangan Rasulullah sebelum berdakwah, dakwah Nabi Muhammad SAW, tantangan dakwah dan ketabahan dan keteladanan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Pada kesempatan hari ini, Buria hanya membahaskan 3 poin saja, yaitu masyarakat Arab Jahiliyah pra-Islam, perjuangan Rasulullah sebelum berdakwah, dan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Baik, kita mulai. Yang pertama, poin pertama adalah masyarakat Arab Jahiliyah pra-Islam. Jadi akan membahas tentang bagaimana keadaan masyarakat Arab sebelum datangnya agama Islam. Masyarakat Arab sebelum datangnya agama Islam disebut dengan Arab Jahiliyah atau masyarakat yang mana berada dalam masa kebodohan. Kenapa bisa dibilang bodoh? Karena mereka tidak mengenal agama tauhid, melainkan mereka hanya menyembah berhala. Di antara nama-nama berhala adalah Ma'abi, Hubal, Huza'ah, Lata, Manat, dan Uzza. Berhala tersebut terbuat dari kayu, tembaga, besi, batu, bahkan ada yang terbuat dari perak dan juga emas. Adapun bentuknya dapat menyerupai manusia ataupun hewan. Sejatinya, perbuatan menyembah berhala merupakan perbuatan syirik atau menyekutukan Allah dan tidak dapat diampuni dosanya kecuali mereka mau bertaubat. Selanjutnya akan membahas tentang perjuangan Rasulullah sebelum berdakwah. Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul oleh Allah pada tanggal 17 Ramadan ketika beliau sedang berdiam diri atau bertafakur di Gua Hira. Pada peristiwa tersebut Rasulullah berusia 40 tahun. Adapun tanda diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasul adalah dengan diturunkannya oleh Allah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu. Dan wahyu yang diturunkan pertama kali adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Selanjutnya akan membahas tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Dakwah Rasulullah dibagi menjadi 2, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah menerima wahyu pertama, Rasulullah mengawali dakwahnya dengan cara sembunyi-sembunyi. Beliau menyampaikan ajaran tersebut kepada orang-orang terdekat dan dilakukan di rumah Arqam bin Abil Arqam. Dalam dakwah tersebut terdapat beberapa sahabat yang berhasil masuk Islam. Mereka disebut sebagai As-Sabiqun al-Awwalun. Adapun mereka adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Rasulullah, Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, dan Abu Ubaidah bin Jarrah adalah sahabat dari Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya ada Arqam bin Abil Arqam, sahabat dari Abu Bakar As-Siddiq juga, dan juga Zaid bin Harisah, anak angkat dari Rasulullah, dan yang terakhir ada Abdurrahman bin Auf, sahabat dari Abu Bakar As-Siddiq. Dakwah secara sembunyi-sembunyi tersebut berlangsung selama 3 tahun, dimulai sejak tahun keempat kenabian. Ketika mereka akan sholat, mereka harus mencari tempat terpencil agar mereka tidak ketahuan oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena jika mereka tahu banyak yang masuk Islam, mereka akan disiksa. Selanjutnya adalah dakwah secara terang-terangan. Dakwah ini dimulai sejak tahun keempat kenabian.
Kemudian turunlah perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu surat Al-Hijr ayat 94. Terdapat banyak sekali pertentangan setelah berita tentang dakwah Rasulullah menyebar. Akan tetapi, tidak pernah menyurutkan semangat beliau dan para sahabat. Beliau tetap menjalankan dakwah dengan beberapa tahapan, di antaranya 1. Mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim, karena sudah ada 3 orang yang telah berhasil masuk Islam dari golongan Bani Hashim. Siapakah mereka? Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harisah. Tahapan yang kedua adalah Rasulullah mengumpulkan penduduk kota Mekah. Beliau mengumpulkan penduduk kota Mekah yang pertama di dekat Ka'bah untuk berkumpul di Bukit Sofa. Mereka terdiri dari kaum wanita, budak, pekerja, dan orang kurang mampu. Beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Selama itu pula Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Adapun ajaran dakwah Rasulullah ketika di Mekah adalah yang pertama tentang keesaan Allah, yang mengajarkan bahwasanya Allah hanya satu yang harus disembah. Yang kedua, hari kiamat akan datang dan dia sebagai hari pembalasan. Yang ketiga, tentang kesucian jiwa. Dan yang terakhir, tentang persaudaraan dan kesatuan. Poin yang terakhir adalah inti dari dakwah Rasulullah. Adapun inti dari dakwah Rasulullah adalah 1. Membina masyarakat Islam melalui pertalian persaudaraan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Memelihara dan mempertahankan masyarakat dengan membuat perjanjian. Apa saja isi perjanjiannya ada di modul SKI kelas 4. Silahkan dibaca. Yang ketiga, meletakkan dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat Islam. Alhamdulillah, selesai sudah materi dari bab 1 subtema 1 tentang tata cara dakwah Rasulullah. Tugas kalian adalah cukup simpel, yaitu merangkum dari materi yang telah disampaikan dan kemudian dikirimkan jawabannya ke Buria. Mungkin cukup itu materi dari hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat anak-anaknya Buria semuanya. Jaga kesehatan dan tetap belajar dari rumah. Buria akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.